this YouTube channel. Halo, selamat pagi rekan-rekan Novelis. Perkenalkan, namaku Dilara Cinta, tapi teman-teman bisa manggil aku Cinta ya, biar akrab. Nah, pada sesi kali ini, aku akan membawakan salah satu topik ya, yang mungkin teman-teman juga udah pernah dengar dari IAM sebelum-sebelumnya, yaitu topik business savvy. Nah, cuman pada sesi kali ini, aku akan sharing ke teman-teman yang mana fokus pembahasannya adalah mengenai structure your decision making, alias bagaimana cara kita untuk berpikir dalam menyusun keputusan, supaya keputusan yang kita ambil itu nantinya sudah tepat dan juga berimpact. Oke, aku izin lanjut ke next berikutnya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke isi pembahasannya, aku mau mulai dulu ya dengan arti dari business savvy itu sendiri. Nah, mungkin karena teman-teman juga sebenarnya udah sering dengar ya terkait business savvy, mungkin rata-rata udah pada paham gitu arti business savvy itu sendiri apa. Cuman kalau buat orang awam yang dengar ya, mungkin mikirnya, ini pasti bahas bisnis-bisnis, bahas rugi, bahas laba perusahaan. Nah, itu sebenarnya nggak salah juga, tapi sebenarnya arti dari business savvy itu sendiri yang lebih pengen di-highlight adalah bahwa itu bukan soal bisnisnya aja, tapi lebih ke mindset. Itu mindset untuk bisa selalu melihat atau paham konteks bisnis secara menyeluruh, kemudian mindset untuk bisa melihat masalah atau situasi lewat gambaran besarnya, atau mungkin sekarang tuh bahasa korporatnya helikopter view gitu. Kemudian mindset bagaimana nantinya kita bisa mengambil keputusan yang berdampak dan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Nah, karena sebenarnya gini teman-teman, salah satu core-nya business savvy itu sendiri adalah decision making atau mengambil keputusan. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari juga, sehari-harinya kita kan juga selalu membuat keputusan ya, even ke diri kita sendiri gitu. Ya, contoh sederhananya, misalkan ini nggak ngomongin lagi puasa ya, misalkan kita lagi di kantor, mau jam makan siang, kita pasti mikir dulu nih, hari ini kita mau makan siang apa? Kita juga mikir beberapa faktor yang mau cari yang murah, yang bikin kenyang, atau yang enak. Nah, dari situ kan, dari mempertimbangkan faktor-faktor itu, akhirnya kita jadi tahu keputusannya mau apa. Bedanya kalau di dunia profesional, keputusan yang kita ambil itu bukan cuma soal diri kita sendiri, tapi impact-nya juga ke pihak lain dan bisnis. Oke. Nah, sekarang kita tarik lagi nih ke hubungan atau relationship antara decision dan juga ke business impact-nya. Nah, setiap profesional itu adalah seorang decision maker ya. Mau kamu posisinya developer, business analyst, project manager, dan apapun itu posisinya, semua pasti akan atau pernah yang namanya membuat keputusan. Nah, yang sering kali kita underestimate bahwa keputusan kecil yang kadang kita ambil itu tuh bisa aja punya efek dominonya juga ke bisnis. Nah, misalkan kita membuat keputusan yang mana kita salah nih nyusun prioritas. Ternyata yang kita kerjain itu bukan priority utamanya, ternyata bukan yang paling urgent. Nah, sehingga hal yang ternyata harusnya dikerjain duluan itu malah jadi delay projectnya. Yang kedua, salah mengasumsi. Misal, kita ngira dari user atau stakeholder butuh sesuatu tanpa kita validasi dulu nih. Akhirnya kita udah mulai develop fitur, keluar effort, waktu, tenaga. Ternyata pas udah jadi, malah kata usernya ini nggak kepake. Jadinya kan ada effort yang terbuang. Nah, kemudian salah timing. Kita udah terlalu lama diskusi, terlalu lama online, takut salah. Akhirnya jadi nggak ada action, nggak ada progress, dan kesempatannya pun jadi hilang. Jadi decision itu bukan sekedar milih ya teman-teman, tapi lebih ke menentukan nih arah impact-nya mau kemana. Apakah keputusan A better dibanding keputusan B? Apa yang membuat keputusan A itu jadi better dibanding keputusan B? Nah, dari sinilah business savvy itu diwujudkan lewat cara kita mengambil keputusan. Nah, cara yang paling efektif yaitu tadi dengan menstruktur keputusan kita. Oke, nah selanjutnya why structure matters. Artinya kenapa struktur decision making itu penting. Nah, mungkin banyak dari keputusan kita, even aku sendiri juga masih ngerasa
kadang keputusan yang aku buat itu kadang suka cepat, berdasarkan feeling, berdasarkan asumsi, atau biasanya ikut opini yang paling dominan. Nah, mungkin kelihatannya sekilas itu cepat ya, efisien, tapi sebenarnya nggak sadar kalau itu tuh bisa aja beresiko. Karena tanpa struktur, keputusan itu jadi nggak konsisten. Atau yang lebih ngerinya lagi, nantinya akan sulit dijelaskan, sulit dievaluasi. Nah, sedangkan kalau dengan struktur, kita jadi tahu nih, alasan dibalik keputusan itu tuh apa. Bisa kita pakai juga untuk justify ke stakeholder misalnya. Atau bisa buat improvement kita ke depannya. Nah, makanya struktur itu membuat keputusan jadi lebih akuntabel dan juga dapat diulang dengan konsisten. Oke, uh, selanjutnya structure decision making ya. Nah, jadi dengan membuat keputusan yang didasari dengan struktur itu, sebenarnya akan menjadi jembatan antara bagaimana kita berpikir layaknya seorang bisnis savvy dan bersikap layaknya seorang profesional. Kenapa? Karena jika kita nerapin hal ini, next-nya, ke depannya, ketika kita dihadapkan pada situasi dalam mengambil keputusan, kita jadi nggak langsung loncat ke solusi, atau nggak bias ke opini, punya langkah yang jelas, karena keputusan yang kita bisa itu akhirnya tetap ground di data dan juga logika, sehingga keputusan yang diambil pun jadi lebih objektif. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasannya ya teman-teman, artinya ke framework dalam melakukan structure decision making. Nah, kebetulan framework ini aku refer dari sebuah essay autornya Doreen Walter yang judulnya The Four Step Decision Making Process as a Simple Way to Arrive at Rational Decision. Nah, tentunya 4 framework ini sifatnya aku sharing ke teman-teman supaya bisa menambah insight dan semoga kita juga bisa belajar bareng-bareng ya dari 4 framework ini dan bisa diterapkan juga di dunia profesional. Untuk 4 framework itu sendiri, yang pertama ada define the business objectives, yang kedua gather and validate insight, yang ketiga evaluate trade-offs, dan yang keempat decide and monitor impact. Nanti untuk 4 poin ini akan aku coba share lebih detail di next slide-nya. Nah, langkah pertama tadi yang dilakukan yaitu define business objective. Nah, salah satu case-nya yang mungkin sering terjadi atau yang pernah aku amatin, misalkan ketika sudah mendekati deadline, tiba-tiba ada change request lagi dari user. Nah, biasanya request-nya mungkin bukan yang kecil, tapi bisa menjadi sesuatu yang kayaknya penting gitu. Misalkan ada project gitu yang sudah mendekati deadline atau rilis, lalu ada change request dari user. Nah, biasanya di sini mungkin kita langsung dihadapin sama decision antara mau tetap deliver sesuai timeline atau akomodir perubahan tersebut dengan konsekuensi delay. Nah, sebagian dari orang-orang pasti biasanya langsung loncat ke solusi, ambil atau tolak requestnya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu kita perlu define terlebih dahulu nih objektifnya bisnis kita apa. Apakah kita sedang fokus ke menjaga komitmen timeline atau menjaga stakeholder trust gitu. Jadi sebelum kita decide, kita perlu tahu dulu kita sedang optimize untuk apa. Langkah kedua, setelah objektif sudah jelas, kita mulai ke pengumpulan dan validasi insight. Nah, eh, memang semua decision itu asalnya dari asumsi ya. Namun yang membedakan profesional dengan mindset business savvy adalah apakah dia berhenti di asumsi aja atau dia validasi asumsi tersebut. Nah, karena memang dalam real case kita juga nggak akan pernah bisa punya data yang 100% sempurna. Jadi yang kita lakukan adalah kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah asumsi kita ini cukup tervalidasi nggak untuk jadi dasar keputusan. Nah, misalkan seperti case sebelumnya, kita bisa validasi asumsi-asumsi kita sendiri dari yang kita mikir masih based on opini atau feeling, kayak, oh terima aja deh, paling juga minor, atau kayaknya sulit deh, nggak usah deh, nggak usah dibuat. Nah, kita nggak bisa tuh berhenti di situ aja. Tapi asumsi tadi kita validasi. Seberapa penting change request ini? Impact ke bisnisnya apa? Apakah bisa ditunda dulu atau tidak? Effortnya seberapa besar? Nah, dan apakah ada dependensi nggak ke tim lain gitu? Nah, cuman di sini yang perlu kita highlight bahwa di langkah ini tuh kita belum bisa menentukan keputusannya, karena di sini sifatnya adalah memvalidasi terlebih dahulu bahwa kita paham dengan kondisinya sebelum membuat keputusan. Nah, langkah yang ketiga
Setelah berhasil mengumpulkan dan validasi insight, hal berikut yang mesti dilakukan yaitu evaluate trade-off-nya, alias menyaring atau mengevaluasi trade-off dari setiap opsi keputusan yang kita buat. Nah, ini tahapan yang paling real dan sering kejadian ya. Dan mungkin rada tricky juga, karena sebenarnya hampir nggak ada pilihan atau keputusan yang 100% ideal gitu ya. Yang kita lakukan sebenarnya bukan milih opsi yang benar, yang 100% benar, tapi lebih ke yang risk-nya masih acceptable. Nah, misalnya kita punya beberapa opsi untuk diputuskan, seperti di opsi A, kita tetap mengikuti timeline awal, keuntungannya pasti jelas, delivery tetap on time, workload stabil. Tapi mungkin trade-off-nya kita beresiko tidak mengakomodasi kebutuhan baru dari stakeholder-nya. Kemudian opsi B, kita terima semua change request-nya. Kita penuhin semua kebutuhan stakeholder. Tapi konsekuensinya timeline akan mundur. Lalu workload tim meningkat. Bahkan mungkin timnya bisa berisiko burnout. Nah, kemudian untuk opsi C, yaitu fast delivery. Kita coba untuk menyeimbangkan keduanya. Kita tetap jaga timeline, tapi kita bisa pilih mana yang perlu kita deliver sekarang dan mana yang kita shift ke next fase-nya. Jadi risk-nya itu masih acceptable gitu. Nah, menariknya terkadang kalau di real case, itu seringkali, keputusan yang kita anggap sudah paling optimal, belum tentu bisa diterima langsung oleh stakeholder-nya. Misal kita udah propose untuk opsi C, tapi ternyata user-nya mau, eee, semua request-nya tetap dikerjakan, konsekuensinya delay juga nggak apa-apa. Nah, artinya trade off versi user itu kan nggak sama dengan trade off versi kita, dan ini tuh normal. Karena memang sering terjadi gitu kan. Yang harus kita lakukan dengan mindset business savvy tadi adalah oke kita validate lagi nih, balik lagi ke langkah nomor 2. Kita validate berarti artinya dari sisi user priority-nya lebih ke completeness dibanding timeline. Nah, tapi ini penting juga nih untuk kita clarify apakah perubahan ini sifatnya urgent untuk operasional sekarang atau lebih ke improvement yang bisa ditunggu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profesional, yaitu approach yang kita ambil. Kita coba clarify priority-nya, evaluate impact-nya, lalu kita align dengan semua pihak terhadap konsekuensi dari setiap pilihannya. Nah, berarti kita bisa nih prioritas perubahannya dengan berkata ke user, oke kalau gitu konsekuensinya kita perlu adjust timeline dan kemungkinan akan impact ya ke planning yang lainnya gitu. Dan disinilah pentingnya bahwa decision making di dunia kerja atau di dunia profesional itu bukan hanya antar individu saja atau dengan tim, namun juga alignment dengan pihak lain atau stakeholder. Nah, pada akhirnya bisnis savvy itu bukan cuma soal memilih opsi ya, tapi lebih ke memastikan opsi tersebut apakah make sense secara bisnis untuk semua pihak atau enggak. Nah, yang terakhir, framework yang terakhir yaitu decide and monitor impact. Nah, ini yang kadang suka di-underestimate sama orang-orang. Kadang banyak orang yang suka berhenti di decision-nya. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah after decision-nya bagaimana? Apakah decision itu dieksekusikah dengan baik atau hasilnya sesuai nggak dengan ekspektasi? Lalu apa yang bisa dipelajari dari hasil keputusan itu? Nah, ini penting juga ya untuk kita monitor hasil keputusan yang dijalankan. Kita tetap perlu tuh track feedback dari user, kita monitor apakah ada bug yang terdampak nggak, dan kita bisa siapin sama improvement berikutnya. Nah, jadi langkahnya adalah kita decide, kita kemudian execute, lalu monitor, kemudian improve. Untuk summary-nya, jadi kalau kita tarik ke belakang ya, business savvy itu sebenarnya bukan soal kita paling pintar atau paling cepat ambil keputusan, tapi tentang bagaimana kita berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Nggak langsung loncat ke solusi, tapi kita mulai dulu dari objektifnya. Kita mau achieve apa? Apa yang perlu kita optimize? Kemudian kita nggak berhenti di asumsi aja. Kita validasi apakah insight atau data yang kita punya ini cukup kuat nggak? Kemudian kita pahami trade-off dari setiap opsi. Nah, dan yang sering dilupakan, keputusan itu bukan akhir ya. Kita masih tetap perlu monitor apakah keputusan kita itu sudah benar atau justru menimbulkan masalah baru. Karena pada akhirnya yang bikin sebuah proyek itu berhasil atau gagal seringkali bukan di eksekusinya, tapi di cara kita mengambil keputusan awal.
Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi IL untuk hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bisa menambah insight untuk bisa kita pelajari bareng-bareng. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Jadi dari framework yang decision making struktur yang kamu jelasin tadi, kan pasti terlihat kalau Oke, dengan menggunakan framework ini, project bakal menjadi lebih efisien dalam jalannya di timeline-nya. Nah, tapi framework ini mengakomodasi skenario di mana keputusan secara terstruktur malah menjadi penghambat dalam inovasi atau kreativitas dalam project ya. oke, oke. Terima kasih ya Mas Nel untuk pertanyaannya. Eh, Kalau menurut aku sih untuk framework yang tadi aku sharing ya, itu sebenarnya bukan lebih ke membatasi sih, tapi sifatnya adalah mengarahkan gitu. Jadi misalkan memang tanpa struktur kadang ide itu kan banyak ya yang nggak jelas mana yang benar mana yang impactful. Maksudnya itu kita nggak bisa buang waktu di hal yang ternyata bukan prioritas aja gitu. Jadi um, framework ini tuh lebih ke memberikan ruang fleksibilitas untuk kita bisa explore gitu opsinya apa, tapi bukan artinya kita bisa membatasi inovasinya, tapi lebih ke memastikan apa yang sudah kita putuskan itu tetap relevan gitu dan punya value ke bisnisnya. Itu sih kurang lebih. Jadi bukan artinya membatasi ya, tapi lebih ke sifatnya mengarahkan. Oke, jadi sebelumnya terima kasih Kak Dilar tadi buat materinya. Kalau menurut aku sih yang sebagai intern tuh materinya tuh bagus banget karena kita yang intern tuh mungkin belum banyak yang bisa decision atau yang ambil decision juga ya. Sama kayak yang tadi Kak Dilara bilang, itu bisnis savvy itu bukan melulu soal bisnis kan. Jadi kita bisa implement hal ini di tempat yang lain. Karena core-nya itu kan decision making. Nah, jadi at some point kita juga perlu ambil resiko dari decision itu karena kita perlu mengambil decision yang paling tepat. Kurang lebih sih gitu aja ya.